Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifatul Kamilah akan menjelaskan materi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai sistem informasi keuangan. Nah, langsung saja di sini saya akan membahas yang pertama mengenai definisi sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada suatu kelompok, baik di dalam instansi atau lembaga maupun di luar instansi atau lembaga mengenai masalah keuangan. Kemudian informasi yang disajikan diberikan dalam bentuk laporan khusus, laporan periodik, hasil dari simulasi matematika, saran, dan sistem pakar, dan komunikasi elektronik. Selanjutnya, saya juga akan membahas mengenai fungsi sistem informasi keuangan. Nah, yang pertama yaitu untuk menentukan hasil dari pelaksanaan operasi perusahaan, kita dapat meliputi dua cara. Yang pertama yaitu adanya pemisah keterangan jumlah barang dan uang dari catatan-catatan perusahaan. Selanjutnya yaitu dari membuat laporan untuk pimpinan. Fungsi yang kedua yaitu untuk dapat mengikuti jalannya harta dan hutang perusahaan. Di dalam fungsi ini meliputi pemeliharaan terhadap bermacam-macam buku dan rekening seperti kas, rekening-rekening milik, dan lain-lain. Fungsi yang ketiga yaitu untuk mempermudah perencanaan kegiatan-kegiatan perusahaan, tindak lanjut daripada pelaksanaan, dan perbaikan dari rencana-rencana. Kemudian, tujuan dari sistem informasi keuangan di sini saya akan menyebutkan 3 tujuannya. Akan tetapi, tujuan tersebut adalah hanya salah satu atau beberapa yang saya sebutkan, karena tujuannya itu sangat banyak. Pada dasarnya, penyusunan sistem informasi keuangan suatu perusahaan mempunyai beberapa tujuan yang harus dipertimbangkan baik-baik. Yang pertama yaitu sistem informasi keuangan yang disusun itu harus memenuhi prinsip cepat, yaitu bahwa standar akuntansi keuangan harus mampu menyediakan data yang diperlukan tepat pada waktunya dan dapat memenuhi kebutuhan. Kemudian yang kedua, sistem informasi keuangan yang disusun itu harus mempunyai prinsip aman, yang berarti bahwa sistem informasi keuangan harus membantu menjaga harta milik perusahaan. Untuk dapat menjaga harta milik perusahaan, maka sistem informasi keuangan harus disusun dengan pertimbangan pengawasan intern. Kemudian yang ketiga, sistem informasi keuangan yang disusun harus mempunyai prinsip murah, yang benar bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem informasi keuangan ini harus dapat ditekankan sehingga relatif tidak mahal. Selanjutnya, model sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan ini dirancang untuk menyediakan informasi yang berhubungan dengan arus uang ke para pemakai di perusahaan. Nah, para pemakai utamanya adalah para manajer yang menggunakan informasi tersebut untuk mengelola sumber dananya. Nah, dapat dipahami oleh teman-teman, di makalah sudah saya cantumkan mengenai gambar model sistem informasi keuangan. Kita dapat memahaminya melalui makalah. Namun di sini saya akan sedikit membahas mengenai subsistem output keuangan dan subsistem input keuangan. Yang pertama, kita bahas mengenai inputnya terlebih dahulu. Pertama, subsistem informasi akuntansi keuangan mencatat atau menjurnal semua transaksi keuangan perusahaan, mengelompokkannya berdasarkan akun yang tersedia ke dalam buku besar atau ledger, dan mengikhtisarkannya dalam bentuk neraca serta rugi laba. Sistem informasi keuangan menghasilkan laporan keuangan, neraca, rugi laba, laporan perubahan posisi keuangan, dan juga lain-lain yang diperlukan utamanya oleh pihak eksternal perusahaan. Selanjutnya, subsistem audit intern membantu sistem informasi akuntansi keuangan dengan data dan informasi internal yang diperoleh sebagai hasil evaluasi yang dilakukan oleh audit
siji kok Mbak Via. Wes tak pateni sik. Kalau sudah aku lanjut. Oke, terima kasih. Sedang mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan teknologi komputer. Kemudian mengenai subsistem output keuangan, di sini juga saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama, subsistem informasi peramalan melakukan peramalan jangka panjang antara 5 sampai 10 tahun sebagai dasar untuk perencanaan strategis. Kemudian yang kedua yaitu subsistem informasi manajemen dana berkaitan dengan arus uang melalui perusahaan. Manajemen seringkali ingin mengetahui apakah keuangan perusahaan mengalami surplus atau defisit, sehingga mereka bisa membuat rencana bagaimana menanganinya. Yang terakhir, subsistem informasi pengendalian menyiapkan anggaran operasi tahunan dan memberikan masukan-masukan kepada manajer sehingga mereka dapat memonitor biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan anggaran. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.